Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami di sini dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhafar Ramadhani dengan NIM 210810201051 dan dengan rekan saya Muhammad Ridho Ramadan dengan NIM 210810201053. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi peluang di lingkungan pemasaran. Pengertian lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Nah, kemudian di dalam ini terdapat komponen-komponen sistem informasi pemasaran modern. Di antaranya pencatatan internal dan intelijensi pemasaran. Yang pertama yaitu siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Yang kedua yaitu sistem informasi penjualan. 3, basis data, gudang data, dan penggalian data. Yang terakhir yaitu sistem intelijen pemasaran. Di dalam ini terdapat berbagai langkah-langkah, yaitu tanggung jawab pertama untuk mengidentifikasi perubahan besar yang terjadi dalam pasar. Pada pemasaran perusahaan, lebih dari kelompok lain dalam perusahaan, pemasar harus menjadi penelusur tren dan mencari peluang. Walaupun setiap manajer dalam sebuah organisasi perlu mengobservasi lingkungan luar, pemasar memiliki 2 kelebihan, yaitu mereka telah mendisiplinkan metode-metode untuk mengumpulkan informasi dan menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan para pelanggan dan mengobservasi persaingan. Selanjutnya yaitu menganalisis lingkungan makro. Itu perusahaan yang berhasil biasanya mengenali kebutuhan dan tren. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan demografi. Lingkungan demografi, tren demografi sangat andal untuk jangka pendek dan menengah. Ada masalah bagi perusahaan yang tiba-tiba terkejut karena perkembangan demografi. Singer Company seharusnya sudah mengetahui bertahun-tahun sebelumnya bahwa bisnis mesin jahitnya akan terpukul oleh keluarga-keluarga kecil dan lebih banyak istri yang bekerja. Tapi Singer lamban dalam tanggapan. Kekuatan demografik utama yang dipantau pemasar adalah populasi. Karena orang membentuk pasar, para pemasar benar-benar tertarik pada besarnya jumlah penduduk dan aneka pertumbuhan di kota, wilayah, dan bangsa, distribusi usia, dan bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, karakteristik, serta gerakan regional. Yang pertama tadi ada bauran usia populasi. Populasi nasional beragam bauran usianya. Satu kasus yang ekstrim adalah Meksiko, negara dengan populasi muda yang sangat besar dan pertumbuhan populasinya yang sangat pesat. Lalu yang kedua pasar etnis dan pasar lain. Negara-negara juga beragam suku dan rasnya. Kasus yang ekstrim adalah Jepang. Di sana hampir semua orang adalah orang Jepang asli. Yang ketiga, pola rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Terkadang juga kakek dan nenek. Namun di Amerika Serikat, ini ada 1 dari 8 rumah tangga yang sama sekali berbeda atau non-tradisi dan mencakup lajang yang hidup sendiri. Orang dewasa dengan jenis kelamin berbeda atau sejenis yang hidup bersama, keluarga dengan orang tua tunggal, pasangan tanpa anak, dan orang tua yang anaknya telah mandiri. Nah, yang keempat, pergeseran populasi secara geografis. Sekarang ini merupakan periode pergerakan migrasi yang sangat besar antara negara dan antar wilayah di suatu negara. Perusahaan-perusahaan dan wirausahawan yang melihat ke depan mengambil keuntungan dari pertumbuhan dalam populasi imigran dan memasarkan barang-barang mereka secara khusus kepada para anggota populasi baru ini.
Dan selanjutnya, next. Lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya yang pertama itu ada pandangan terhadap dirinya. Orang-orang memiliki penekanan yang relatif berbeda-beda atas kesenangan pribadi. Di Amerika Serikat selama tahun 1960-an sampai 1970-an, para pencari kesenangan mencari hiburan, perubahan, dan pelarian yang lain mencari realisasi diri. Orang membeli produk, merek, dan jasa sebagai sarana ekspresi diri. Mereka membeli mobil impian dan liburan impian serta menghabiskan banyak waktu dalam kegiatan kesehatan, jogging, tenis, introspeksi, kesenian, serta kerajinan perilaku dan ambisi yang lebih konservatif. Yang kedua itu ada pandangan terhadap sesamanya. Masyarakat peduli terhadap para tunawisma, kejahatan, dan korbannya, serta masalah sosial lain. Mereka ingin hidup dalam lingkungan masyarakat yang lebih manusiawi. Pada saat yang sama, orang mencari kelompok mereka sendiri dan menghindari orang asing. Orang haus akan hubungan yang serius dan bertahan lama dengan pihak lain. Dan ini menandakan adanya pasar yang semakin besar atas barang dan jasa sosial yang mendorong hubungan langsung antar manusia, seperti kesehatan, pelayaran wisata, dan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, ada pandangan terhadap organisasi. Orang memiliki perilaku yang berbeda-beda atas perusahaan, instansi pemerintah, kelompok perdagangan, dan organisasi lainnya. Kebanyakan orang bersedia bekerja di organisasi-organisasi itu, meskipun mereka mungkin bersikap kritis terhadap organisasi tertentu. Yang keempat, pandangan terhadap masyarakat. Orang memiliki perilaku yang berbeda terhadap masyarakatnya. Ada yang membelanya, ada yang menjalankannya, yang lain mengambil apa yang dapat mereka ambil darinya. Yang lain lagi ingin mengubah beberapa yang lain mencari sesuatu yang lebih mendalam. Beberapa yang lain lagi ingin meninggalkan. Pola konsumsi sering mencerminkan perilaku sosial. Tipe pelaku cenderung merupakan orang yang haus akan kesuksesan, yang makan, berbusana, dan hidup dengan baik. Yang kelima ada pandangan terhadap alam. Orang memiliki perilaku yang berbeda-beda terhadap alam. Beberapa orang merasa ditaklukkan oleh alam, beberapa merasa menyatu dengan alam, dan yang lain lagi ada yang berusaha menguasainya. Dan jangka panjangnya adalah penguasaan manusia yang semakin besar atas alam melalui teknologi. Namun akhir-akhir ini orang telah disadarkan oleh kerentanan alam dan keterbatasan sumber dayanya. Yang keenam, pandangan terhadap alam semesta. Orang memiliki keyakinan yang berbeda-beda atas asal alam semesta dan peran mereka di dalamnya. Kebanyakan warga Amerika adalah monoteis, meskipun keyakinan dan praktik keagamaan mereka telah menurun dari tahun ke tahun, kunjungan ke gereja menurun secara pasti, dengan pengecualian terhadap gerakan evangelis tertentu yang merangkul banyak orang supaya kembali ke agama yang terorganisasi. Yang ketujuh, sangat bertahannya nilai budaya dasar orang yang tinggal di masyarakat tertentu mempertahankan banyak keyakinan dan nilai dasar yang cenderung mampu bertahan lama. Kebanyakan warga Amerika masih meyakini pekerjaan, pernikahan, sumbangan sosial, dan kejujuran. Yang ke-8, keberadaan subbudaya masing-masing masyarakat. Terdiri dari subbudaya, sejumlah kelompok yang menganut nilai bersama yang muncul dari pengalaman atau keadaan hidup mereka yang khusus. Lalu yang ke-9, pergeseran nilai budaya sekunder dari waktu ke waktu. Meskipun nilai dasar cukup mapan, pergeseran budaya juga terjadi. Kemunculan hippies pada tahun 1960-an, Beatles, Elvis Presley, dan fenomena budaya lainnya memberikan dampak yang besar pada mode rambut, pakaian, norma seksual, dan sasaran hidup kaum muda. Kaum muda dipengaruhi oleh pahlawan dan aktivitas baru. Bono dari U2, LeBron James dari NBA, Tiger Woods dari golf, dan pemain skateboard Tony Hawk. Next. Yang selanjutnya ada lingkungan alam. Kerusakan alam merupakan salah satu permasalahan global yang utama. Di banyak kota di dunia, polusi udara dan air telah mencapai level yang membahayakan.
Terdapat keprihatinan yang besar tentang gas-gas rumah kaca dalam atmosfer yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar dari fosil, kerusakan lapisan ozon karena bahan-bahan kimia tertentu, dan terus berkurangnya air. Di Eropa Barat, kelompok hijau sangat mendorong aksi masyarakat untuk mengurangi populasi industri. Di Amerika Serikat, beberapa pemikir terkemuka telah mencatat sejumlah kerusakan lingkungan hidup, sementara kelompok peduli seperti Sierra Club dan Friends of the Earth telah mengangkat keprihatinan itu menjadi aksi politik dan sosial. Ada beberapa poin di sini. Kekurangan bahan baku. Bahan baku yang ada di bumi terdiri dari yang tidak terbatas, yang terbatas dan dapat diperbarui, serta terbatas dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak terbatas seperti udara dan air semakin menjadi masalah. Kekurangan air telah menjadi isu politik dan bahayanya tidak lagi jangka panjang. Sumber daya alam yang terbatas dan dapat diperbarui, misalnya hutan dan pangan, harus digunakan secara bijak. Perusahaan kehutanan diwajibkan untuk menanam kembali pohon guna melindungi tanah dan menjamin tersedianya kayu yang cukup untuk memenuhi permintaan di masa depan. Poin yang kedua ada peningkatan biaya energi. Salah satu sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui, yaitu minyak, telah menimbulkan masalah serius bagi perekonomian dunia. Pada bulan Oktober 2004, harga minyak melonjak menjadi $55 per barel, sehingga mendorong pencarian besar-besaran energi alternatif. Para perusahaan yang mencari cara yang praktis untuk mendaya gunakan energi surya, nuklir, angin, dan bentuk energi lain. Dalam hal ini, energi surya saja, ratusan perusahaan memperkenalkan produk generasi pertama yang mendaya gunakan energi surya untuk memanaskan rumah dan penggunaan lainnya. Perusahaan lain mencari cara membuat mobil listrik yang praktis dengan potensi imbalan mencapai miliaran dolar bagi perusahaan yang berhasil keluar sebagai pemenang. Di poin ketiga ada tekanan anti polusi. Sejumlah kegiatan industri tak bisa tidak akan merusak alam. Pikirkan level merkuri di lautan yang membahayakan, banyaknya DDT dan zat kimia beracun lain pada tanah dan persediaan makanan, dan lingkungan yang berserakan oleh botol plastik serta bahan kemasan lain. Sekitar 42% konsumen Amerika Serikat bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkan produk hijau. Kesediaan itu menciptakan pasar yang lebih luas akan solusi pengendali polusi seperti alat pembersih, pusat daur ulang, dan sistem penimbunan sampah. Keadaan itu berakibat pencarian sejumlah cara alternatif untuk memproduksi dan mengemas barang. 3M menjalankan program pembayaran pencegah polusi yang berakibat sangat besar pada penurunan polusi dan biaya. Poin keempat ada perubahan peran pemerintah masing-masing negara memiliki perhatian dan usaha yang berbeda-beda dalam memajukan lingkungan yang bersih. Contohnya, pemerintah Jerman sangat bersemangat dalam melaksanakan mutu lingkungan hidup. Sebagian karena gerakan hijau yang kuat di negara tersebut, dan sebagian lain karena perusahaan lingkungan penghijauan di negara bekas Jerman Timur. Sementara itu, banyak negara miskin yang tidak berbuat banyak untuk menanggulangi polusi, terutama karena kekurangan dana dan kemajuan politik. Negara-negara kaya yang memiliki andil dalam membantu negara miskin mengendalikan polusi, tapi saat ini negara kaya pun kekurangan dana. Next. Yang selanjutnya ada lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan yang paling dramatis dalam membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Teknologi telah menghasilkan keajaiban seperti penisilin, bedah jantung terbuka, dan pil KB. Teknologi juga menimbulkan kengerian seperti bom hidrogen, gas syaraf, dan senapan mesin mini. Teknologi juga menghasilkan berkat gabungan seperti mobil dan video game. Setiap teknologi baru merupakan kekuatan perusak kreatif. Transistor memukul industri tabung hampa udara, serografi memukul bisnis kertas karbon, bisnis mobil memukul bisnis kereta api, dan bisnis televisi memukul bisnis surat kabar. Bukannya beralih ke teknologi baru, banyak industri tua yang melawan dan mengabaikan bisnis baru tersebut, sehingga bisnis mereka menurun. Namun itu merupakan hakikat kapitalisme, pasar yang menjadi dinamis dan menoleransi kerusakan kreatif oleh teknologi sebagai harga atas kemajuan. Tingkat
pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa banyak teknologi baru, utama yang ditemukan. Sayangnya penemuan teknologi tidak muncul secara merata dari waktu ke waktu. Industri kereta api menciptakan banyak investasi dan kemudian investasi menyusut hingga kemunculan industri otomotif. Selanjutnya ada contoh lain seperti radio, menciptakan banyak investasi yang kemudian menyusut hingga televisi ditemukan. Dalam selang waktu di antara dua inovasi besar itu, perekonomian dapat mengalami kemandekan. Sementara itu, inovasi-inovasi kecil akan mengisi selang waktu tersebut. Kopi yang dikeringkan dengan udara dingin, perpaduan sampo dan kondisioner, anti keringat dan deodoran, dan lain-lain. Inovasi kecil itu memiliki risiko yang lebih kecil, tapi mampu membelokkan upaya riset sehingga menjauhi terobosan besar. Mungkin sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Dava. Terima kasih. Jadi dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran adalah kombinasi kegiatan yang saling berkaitan. Gunanya adalah untuk mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan adanya penciptaan, pertukaran, dan penawaran produk ataupun jasa yang memiliki nilai serta untuk mengembangkan kegiatan promosi, pelayanan, penyaluran, hingga keperluan konsumen bisa terpenuhi dengan baik pada suatu keuntungan tertentu. Sedangkan pengertian dari lingkungan pemasaran adalah para pelaku dan berbagai kekuatan yang berada di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.